Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmiani Ointu dari kelas F Akuntansi. Di video kali ini saya akan membahas kembali materi kewarganegaraan yang terdiri dari yang pertama yaitu Pancasila dan kewarganegaraan, yang kedua identitas nasional, yang ketiga negara dan konstitusi, yang keempat hubungan negara dan warga negara, yang kelima demokrasi Indonesia, yang keenam negara hukum dan hak asasi manusia, dan yang terakhir yaitu wawasan Nusantara. Pancasila dan kewarganegaraan. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan suatu korelasi antar warga negara dan negara yang menunjukkan adanya kewajiban warga negara terhadap negara maupun hak yang diterima. Warga negara sendiri yaitu orang-orang yang secara hukum merupakan anggota dari satu negara dan juga memiliki hak dan kewajiban di mata hukum. Identitas nasional. Identitas nasional di sini berarti kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Nah, berdasarkan hal itu, setiap bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Faktor-faktor apakah yang menjadi alasan dibentuknya identitas nasional? Faktor yang menjadi alasan dibentuknya identitas nasional yaitu yang pertama faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi yang membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini memengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat memengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu faktor primer. Faktor primer di sini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan yang terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia. Maka dari itu lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Yang keempat yaitu faktor pendorong. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi, seperti lahirnya angkatan bersenjata dalam kehidupan negara. Dalam hubungan ini, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu bangsa merupakan identitas nasional yang dinamis. Maka dari itu, pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan prestasi masyarakat Indonesia. Semuanya tergantung apakah bangsa Indonesia mau dan mampu membangun bangsa untuk memajukan bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, faktor penarik. Faktor penarik meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sudah ditetapkan menjadi bahasa nasional dan kesatuan nasional. Masing-masing suku yang ada di Indonesia masih tetap menggunakan bahasa dari daerahnya masing-masing. Dan yang keenam yaitu faktor reaktif. Faktor reaktif ini meliputi dominasi,
pencarian identitas, dan juga penindasan. Seperti yang sudah diketahui bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah beratus-ratus tahun oleh bangsa asing. Hal ini mewujudkan memori bagi rakyat Indonesia, memori akan perjuangan, penderitaan, dan semangat yang hadir dalam masyarakat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Identitas nasional sendiri menjadi masalah yang serius di Indonesia tercinta ini, terutama dalam dunia pendidikan Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin lama semakin terkikis karena perkembangan zaman maupun pengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya misalnya pemakaian produk-produk. Masyarakat lebih senang membeli produk dari brand luar negeri dan masyarakat Indonesia lebih senang mendatangi destinasi-destinasi wisata yang ada di luar negeri. Padahal destinasi wisata yang ada di Indonesia tak kalah bagusnya. Pada saat sekarang ini, Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap bangsa dengan keunikan dan jati diri masing-masing. Kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam dunia pendidikan sendiri, diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan yang harus diajarkan sejak dini agar para penerus bangsa semakin mengerti tentang identitas bangsanya sendiri, sehingga tidak terpengaruh dengan budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Para siswa tidak hanya belajar teori dari pendidikan kewarganegaraan, tetapi juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Negara dan konstitusi. Negara adalah satu wadah atau kumpulan manusia yang berada di satu wilayah dan dalam satu pemerintahan yang sama. Konstitusi atau undang-undang norma sistem politik yang didokumentasikan secara tertulis maupun tidak tertulis meliputi keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Ancaman yang dapat terjadi pada negara dan konstitusi. Sumber ancaman bisa berasal dari perbedaan ideologi dan falsafah yang bertentangan dengan Pancasila, memudarnya karakter bangsa, maupun kepentingan luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Pandangan lainnya yaitu krisis kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat juga disebabkan oleh memudarnya karakter bangsa serta menurunnya kesadaran hukum. Salah satu penyebab perubahan sosial tersebut adalah konflik antar kebudayaan. Dan tak kalah penting di sini juga yaitu pengaruh teknologi informasi, baik media cetak maupun media elektronik. Ya, informasi yang semakin terbuka di internet mempunyai peran penting bagi kesadaran masyarakat atas kehidupan bernegara. Berubahnya orientasi tata nilai dari idealisme menjadi orientasi pada nilai materi duniawi dan hal-hal yang sifatnya hedonistis semakin menunjukkan pudarnya karakter bangsa Indonesia. Intinya, setiap negara yang merdeka secara otomatis menjadi negara yang berdaulat untuk menentukan, mengatur, mengarahkan tujuan negara yang ingin dicapai. Kedaulatan merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara yang berlaku dalam seluruh wilayah dan seluruh rakyat negara itu. Kedaulatan merupakan kekuasaan penuh yang dimiliki oleh negara untuk mengatur rakyat tanpa dicampuri atau dipengaruhi oleh pihak lain manapun. Kedaulatan bersifat permanen. Walaupun pemerintahan yang memegang kedaulatan berganti tetapi kedaulatan tetap ada. Jadi konsep kedaulatan tidak hanya sangat berkaitan erat dengan konsep kekuasaan dan kekuatan negara, namun berkaitan erat dengan konsep otoritas, legalitas, dan legitimasi
untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Hubungan negara dan warga negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu dan mengetahui adanya. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita sejak kita lahir, dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya, yaitu mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. Kewajiban wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Tujuan negara. Unsur negara di sini yaitu konstitutif. Artinya negara meliputi wilayah udara, darat, perairan, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua yaitu wilayah. Batas wilayah suatu negara ditentukan dalam perjanjian dengan negara lain. Perjanjian itu disebut perjanjian internasional. Perjanjian dua negara disebut perjanjian bilateral, sedangkan apabila dilakukan oleh banyak negara disebut perjanjian multilateral. Yang ketiga yaitu rakyat. Harus ada orang yang berdiam di negara tersebut dan untuk menjalankan pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu pemerintah. Negara harus mempunyai suatu badan yang berhak mengatur dan berwenang merumuskan serta melaksanakan peraturan yang mengikat rakyatnya. Nah, sedangkan warga negara di sini yaitu orang yang terkait dengan sistem hukum negara dan mendapat perlindungan negara. Warga negara secara umum ada anggota suatu negara yang mempunyai keterkaitan timbal balik dengan negaranya. Warga negara adalah orang yang tinggal di dalam sebuah negara dan mengakui semua peraturan yang terkandung di dalam negara tersebut. Warga negara Indonesia menurut pasal 26 UUD 1945 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau WNI adalah 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing, atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara, asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Dan yang terakhir, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Selanjutnya, demokrasi Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi. Demokrasi sendiri memiliki dua kata dari bahasa Yunani kuno, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat atau halayak, dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi bisa disimpulkan di sini pengertian demokrasi yaitu pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi sendiri memiliki ciri-ciri yaitu
Satu keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga negara. Yang kedua, menerapkan ciri konstitusional. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan umum. Dan yang keempat, terdapat sistem kepartaian. Demokrasi sendiri juga memiliki tujuan, yaitu kebebasan berpendapat, menciptakan keamanan dan ketertiban, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan mencegah perselisihan. Prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama, berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang ketiga, berkedaulatan rakyat. Yang keempat, didukung oleh kecerdasan warga negara. Yang kelima, menganut sistem pembagian kekuasaan. Yang keenam, menerapkan prinsip rule of law. Yang ketujuh, menjamin otonomi daerah. Dan yang terakhir, berkeadilan sosial. Negara hukum dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir, secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Menurut Johan Nasution, dalam buku Negara, Hukum, dan Hak Asasi Manusia 2013, negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sementara menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Jimli Asidik 2006, negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum. Konsep negara yang tidak menggunakan hukum tentu sangat berbeda dengan negara hukum, sebab untuk menetapkan dan mengatur, negara hukum memiliki sebuah puncak sistem berupa konstitusi atau undang-undang dasar. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu ciri dari negara hukum. Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ayat 3 Undang-Undang Dasar 1946 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Persoalan yang timbul dalam negara hukum Indonesia yaitu belum terimplementasikan secara menyeluruh dan komprehensif perlindungan hak asasi manusia untuk masyarakat Indonesia. Terbukti masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran HAM, berat maupun ringan yang terjadi di Indonesia. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata jika pada era reformasi ini, penegakan HAM di Indonesia sudah menunjukkan peningkatan. Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai pengadilan hak asasi manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, termasuk cara pandang terhadap rakyat,
bangsa serta wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai kesatuan politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan keamanan. Bangsa Indonesia memiliki wawasan nasional, yaitu wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia secara umum tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia ialah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Aspek-aspek Trigatra dan Pancagatra. Aspek Trigatra. Gatra geografi negara. Lokasi dan posisi geografi Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas perairan dan daratan. Kepulauan Indonesia dikelompokkan menjadi 4 gugusan, yaitu gugusan Papua, gugusan Kepulauan Maluku, gugusan Kepulauan Sunda Kecil, dan gugusan Kepulauan Sunda Besar. Berdasarkan benteng alamnya geografi Indonesia dibagi menjadi 3 daerah, yaitu Dangkalan Sahul, Dangkalan Sunda, dan daerah peralihan. Aspek Pancagatra, yaitu gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra pertahanan keamanan. Itulah penjelasan saya mengenai beberapa materi kewarganegaraan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.